Yo, hai. Balik lagi di channel rekap film kesayangan kalian, yaitu 81 Recap. Kali ini kita bakal ngebahas film aksi kriminal penuh ketegangan berjudul To Catch a Killer yang rilis tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Damian Zipron dan dibintangi oleh Shailene Woodley serta Ben Mendelsohn. Dua aktor berbakat yang sukses bikin suasana film ini makin intens. Cerita berfokus pada seorang polisi muda dengan insting tajam yang direkrut oleh FBI untuk menyelidiki kasus penembakan massal di malam tahun baru. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak sisi gelap manusia yang terungkap termasuk dalam dirinya sendiri. Film ini bukan cuma soal menangkap pembunuh, tapi juga tentang trauma dan apa yang sebenarnya membuat seseorang berubah menjadi monster. Jadi, siapin cemilan kalian dan inilah To Catch a Killer. Cihuy, Dia takutnya. ambil aku tiga, aku dah berak babi. Dengan berlatar di Amerika, tepatnya di kota Baltimore, film diawali dengan memperlihatkan suasana kota di mana orang-orang sedang berpesta merayakan tahun baru dengan sangat meriah. Di saat tengah berpesta tersebut, tanpa disadari seorang sniper yang tak terlihat ternyata sedang membidik mereka dan tiba-tiba saja terdengar banyak suara tembakan. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang polwan bernama Eleanor yang menerima panggilan dari sebuah restoran karena ada pengunjung yang membuat kerusuhan, dan secara bersamaan Eleanor juga dihubungi oleh rekannya yang mengatakan bahwa tidak jauh dari restoran tersebut ada insiden penembakan misterius yang menyebabkan banyak korban penduduk sipil. Setelah mendengar hal itu, Eleanor pun bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di TKP, Eleanor meminta seluruh penghuni hotel untuk bersembunyi dan berlindung di tempat yang aman. Di saat itu pula, Pak Polisi sedang menyelidiki tempat si sniper itu berada dengan menggunakan laser, yang ketika laser itu dinyalakan, semua laser tersebut mengarah ke sebuah apartemen di sekitar itu. Dan ketika mereka menoleh, tiba-tiba Okay, we've got it. 12 Redwood Street, 17th floor. Heli 2 heading to Redwood. Clear all civilian craft. ledakan terjadi di apartemen tersebut yang membuat seluruh orang di gedung itu berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tak lama dari itu, pemadam kebakaran pun tiba bersamaan dengan FBI. Eleanor beserta pasukan FBI pun segera mendatangi tempat ledakan tersebut dan terlihat situasi di sana sangat chaos, dan akibat tergesa-gesa, Eleanor lupa untuk memakai perlengkapan keselamatan hingga membuatnya untungnya itu hanya halusinasi Eleanor akibat pingsan. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Lemar. Dia merupakan ketua investigasi penyelidikan atas insiden tersebut. Dan terlihat para polisi dan FBI sangat kebingungan karena insiden tersebut sangat terencana dan bersih hingga tidak bisa meninggalkan sedikit pun jejak mengenai si pelaku. The owner's Norwegian, financial advisor. He's in Oslo as we speak. Says he never laid eyes on the condo. He got us a debt repayment. He's been trying to sell it ever since. Good luck with that. Keesokan harinya di kantor polisi, terlihat ada banyak petugas keamanan, termasuk juga Lemar. Lemar memberitahu bahwa polisi akan bekerja sama dengan divisi dirinya, yang ternyata Lemar adalah ketua dari regional biro, yaitu sebagai divisi investigasi penyelidik. Diketahui ternyata korban tidak hanya dari satu gedung, melainkan termasuk juga beberapa gedung yang ada di sekitar itu. Dan dilaporkan bahwa korban atas insiden tersebut menewaskan 29 orang dari berbagai kalangan. Lalu Lemar pun memberitahu ciri-ciri dari si pelaku. Lemar menerangkan bahwa pelaku itu pastinya orang yang sangat terlatih karena dia melakukan itu semua dengan sangat bersih dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Karena itu, Lemar menegaskan untuk jangan mudah menuduh atau menetapkan tersangka tanpa adanya bukti-bukti yang akurat. There would be no one left to police. So, to succeed, we're gonna have to keep our minds open.
Setelah itu, Lemark bermaksud untuk pergi ke dapur dan tanpa sengaja mendengar percakapan Eleanor yang sedang mengobrol dengan salah satu rekan polisinya. Yang inti dari pembicaraannya, Eleanor mengatakan bahwa si pelaku sepertinya sedang merayakan hal ini. Lalu Lemark bertanya mengapa Eleanor berpendapat seperti itu. Eleanor berkata bahwa si pelaku mengalami maniak masalah mental yang membuat dirinya terus terobsesi untuk melakukan pembunuhan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ketika bangun tidur, Eleanor mendapat telepon dari kantor polisi yang memintanya untuk pergi menemui Lemark. Eleanor pun menemui Lemark di sebuah kafe, dan Lemark langsung mengungkapkan kekagumannya atas cara berpikir dan analisa dari Eleanor. Lalu Lemark pun meminta Eleanor untuk bergabung dengan divisinya di Biro Regional, dan Eleanor pun langsung menyetujuinya. Tak lama dari itu, mereka berdua didatangi oleh seorang pria yang bernama Jack. Ternyata Jack adalah orang kepercayaan dari Lemark di Biro Regional yang selalu membantu dalam mengungkap kasus kejahatan. I'd be working for the Bureau? No, you'd be a liaison between BPD and me, basically, making sure that I get the information I need when I need it. Setelah itu, Lemark pun membawa Eleanor ke kantor biro dan akan melakukan rapat dengan beberapa staf lainnya. Di rapat itu, Jack mengungkapkan informasi bahwa apartemen tersebut 6 bulan sebelumnya sempat dikunjungi oleh 3 petugas kebersihan dan agen FBI sedang menelusuri keberadaan dari 3 orang tersebut. Tak lama dari itu, salah seorang staf memberitahu Lemark bahwa penghuni apartemen sebelumnya telah diketahui dan sedang ditelusuri oleh agen FBI cabang lainnya. Yang setelah mendengar informasi tersebut, Lemark langsung marah dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa main ikut campur atas kasus ini tanpa ada izin dari Lemark sendiri. Every base unit has one. But who actually verifies that they're destroyed? You know what? Get the keeper records. Setelah selesai rapat, terlihat Lemark, Eleanor, dan juga Jack sedang mengunjungi ruang mayat, dan mereka begitu tercengang ketika melihat semua mayat itu. Oh my God. Lemark bertanya kepada Eleanor apakah itu pembunuhan spontan atau terencana. Eleanor pun menjawab kalau dilihat dari bekas tembakan pada tubuh korban, dapat dipastikan itu adalah pembunuhan spontan. Pada saat itu pula datang seorang anggota polisi yang memberitahu bahwa si pelaku telah ditemukan dan kini dia berada di apartemennya, lalu mereka pun bergegas menuju apartemen tersebut. Sesampainya di apartemen tersebut, terlihat telah banyak anggota dari FBI dan polisi. Terlihat juga di situ ada seseorang yang bernama Frank, yaitu ketua dari FBI cabang lain, yang mana dia adalah yang memerintahkan penangkapan atas orang ini. Lemark terlihat tidak senang dengan kehadiran Frank yang menurutnya lancang dan main hakim sendiri tanpa menyertakan bukti yang sesuai. Setelah itu, para polisi dan FBI langsung memasuki apartemen tersebut untuk menangkap orang yang disangka si sniper itu. Tapi ketika para polisi masuk ke kamarnya, orang tersebut dengan spontan meloncat dari gedung melalui jendela hingga membuatnya maut. Hal itu membuat kebingungan semua pihak, apakah dia si sniper atau bukan. Lemark juga langsung marah kepada si Frank dan mengungkapkan kecurigaan terhadap Frank, dan ketika Frank pun dibuat skakmat. Tah tarangadenge dah si Frank mah. You don't have a firearm. B, you're oceans away from establishing any connection. Setelah itu, Jack, Lemark, dan Eleanor pun pergi untuk menginterogasi 3 orang yang pernah membersihkan ruangan tempat si sniper tersebut melakukan aksinya. Tapi, dari ketiga orang tersebut, mereka tidak menemukan informasi lengkap mengenai si sniper. Mereka pun kembali ke markas, dan terlihat Eleanor sedang mengamati rekaman pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Tapi setelah sekian lama mengamati, Eleanor tidak melihat kejanggalan atau orang yang mencurigakan dalam rekaman tersebut. Eleanor pun memutuskan untuk pulang dan akan melanjutkan investigasinya pada esok hari. Namun pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba Lemark menghampiri Eleanor dan menawarinya untuk makan malam sembari ada sesuatu hal yang akan dibicarakan oleh Lemark. Eleanor, I'm married. Come and have dinner with us. You look like you could use a good meal.
Setelah makan-makan, Lemark mengungkapkan masa lalu Eleanor yang ternyata Eleanor pernah melamar kerja di Regional Bureau, namun ditolak karena latar belakang Eleanor yang antisosial dan sangat agresif. Eleanor juga sangat kecanduan akan barang haram dan minum minuman yang tidak sehat. Lemark pun menanyakan mengapa Eleanor ingin bergabung menjadi polwan. Eleanor memperlihatkan tangannya yang ternyata terdapat 2 sayatan di kedua tangannya dan Eleanor mengatakan bahwa dirinya ingin berlindung dari masa lalunya. Instead of going out there and wiping everybody out, you turn it against yourself. I need you to use it as fuel to bring me something new. Scene beralih ke sebuah mall dan memperlihatkan seorang pria dengan mengenakan jaket yang pergi menuju toilet. Bersamaan dengan itu, tampak seorang pengunjung yang juga masuk ke dalam toilet dan melihat pria berjaket tersebut sedang membasuh dirinya di wastafel. Melihat hal aneh tersebut, pengunjung tersebut melaporkan kejadian itu kepada OB. Lalu, terlihat pria berjaket tersebut sedang mengumpulkan makanan sisa yang ada di meja dan memasukkannya ke dalam tas. Namun setelah itu, datang 2 orang security yang meminta pria tersebut untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam tasnya. Tanpa disangka-sangka, adegan berpindah kepada Eleanor yang sedang mengunjungi toko senjata dengan tujuan untuk menanyakan senjata yang digunakan oleh si sniper. Si penjaga toko pun mengatakan bahwa senjata yang digunakan oleh si sniper itu merupakan senjata khusus yang hanya dimiliki Departemen Pertahanan Negara. Is he clean? Standard ammo? Like that 1853 Enfield? Yeah, that's classic. Bersamaan dengan itu, Eleanor ditelepon oleh Lemark untuk pergi ke sebuah mall. Sesampainya di mall tersebut, Eleanor begitu terkejut ketika melihat banyaknya orang yang tewas, baik dari polisi ataupun warga sipil. Setelah itu, Eleanor pun pergi ke ruang pengawas dan terlihat bahwa si pria itu hanya memungut makanan. Tapi ketika 2 security menghampirinya, secara spontan pria tersebut mengeluarkan senjatanya dan membunuh semua orang yang ada di area tersebut. Terlihat bahwa si pria tersebut membuang jaketnya ke tong sampah, namun Jack memberitahu bahwa tong sampahnya telah diangkut ke penampungan. Lalu mereka pun bergegas untuk pergi ke tempat penampungan, namun Lemark tidak ikut karena ada rapat penting yang akan dihadirinya dan Lemark juga berpesan untuk menemukan jaket tersebut karena akan lebih mudah untuk mengungkap siapakah si sniper itu. Setibanya di tempat penampungan, mereka langsung mencari-cari, mengobrak-abrik tumpukan sampah dan setelah cukup lama, akhirnya ditemukanlah jaket tersebut. Mereka pun langsung memberikannya ke tim forensik untuk diperiksa. Sayang seribu sayang, setelah cukup lama diteliti, tidak ada ciri spesifik dari si sniper itu. Dan juga mereka kebingungan karena si sniper itu sama sekali tidak memiliki kartu identitas apapun. Beberapa saat kemudian, televisi menyiarkan seseorang yang mengaku si sniper dan mengancam semua orang bahwa dia akan kembali berbuat teror di beberapa tempat. Tapi beruntungnya, Jack dapat dengan mudah melacak lokasi dari orang tersebut. Scene berpindah memperlihatkan 4 orang yang turun dari mobil dan langsung masuk ke sebuah minimarket dan ternyata salah satu dari 4 orang tersebut adalah orang yang mengaku si sniper di televisi Tempo Waktu. Dan terlihat pula di luar Eleanor, Lemark, dan Jack telah sampai di minimarket tersebut. Lalu mereka mengisyaratkan semua pengunjung untuk keluar. Namun, saat Eleanor akan memberitahu seorang lansia, dia sudah tuli dan berbicara cukup keras yang membuat keempat orang tersebut sadar dan langsung menyerang Eleanor. Adu tembak pun tak bisa dihindari. FBI! Drop your weapon! Fuck you! Drop it now! Drop it! 3 dari 4 orang tersebut maut dan hanya menyisakan 1 orang. Lalu orang tersebut dibawa dan diinterogasi. Namun setelah penginterogasian ternyata mereka bukanlah sosok sniper yang dicari dan mereka hanya mengarang atas berita kemarin. Bagong. Keesokan harinya seluruh divisi dari FBI melakukan rapat dan dengan tegas sang atasan langsung menyalahkan Lemark karena belum menemukan sosok si sniper tersebut. Lemark pun membela diri dengan mengatakan bahwa dia dan
timnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap si sniper. Sang atasan pun menanyakan alasan kenapa LeMarc membawa Eleanor yang seorang polwan dan terungkap mempunyai masa lalu yang kelam. Namun setelah berbagai alasan dan pembelaan yang dilakukan oleh LeMarc, sang atasan tetap memecah LeMarc dan juga Eleanor. You've been a fine public servant and you fought your illness with courage. Okay. You keep me. You will get your killer. Setelah sampai di rumah, terlihat Eleanor menyesal karena ulah dirinya LeMarc sampai dipecat oleh perusahaan biro. Lalu Eleanor pun termenung dan memikirkan bagaimana mengungkap sosok sniper tersebut. Eleanor pun teringat kenapa Azur dapat bekerja di dua tempat secara bersamaan. Lalu Eleanor pun bergegas menuju kediaman si Azur dan langsung menanyakan hal tersebut. Namun Azur akan menjawab hal itu ketika ada si LeMarc. Lalu setelah berkumpul, Azur pun mengatakan bahwa pada saat malam tahun baru, ada seseorang yang menawarkan diri untuk bekerja tanpa digaji, dan ternyata orang itu bernama Dean. Dia adalah mantan narapidana yang sekarang bekerja sambil jagal di tempat yang tak jauh dari lokasi ini. LeMarc pun memanggil seorang pelukis wajah dan meminta Azur untuk menceritakan detail wajah dari si Dean. Dan setelah mendapatkan gambaran wajah dari Dean, LeMarc dan Eleanor pun langsung bergegas pergi menuju rumah jagal. Sesampainya di tempat jagal tersebut, lalu LeMarc dan Eleanor bertanya mengenai sosok si Dean ini. Lalu ada seorang ibu-ibu yang kita sebut saja Ibu Tuti yang mengetahui seluk-beluk dari seorang Dean ini. Ibu Tuti pun menjelaskan bahwa Dean adalah orang yang sangat murung dan jarang berkomunikasi. LeMarc pun menyimpulkan bahwa bisa jadi Dean itu mengalami gangguan mental yang membuat dirinya cemas dan khawatir hingga melakukan perbuatan tersebut. Ibu Tuti pun memberikan alamat dari kediaman si Dean. Setelah itu, LeMarc dan Eleanor pun pergi mengunjungi rumah si Dean. Singkat cerita, mereka pun sampai di alamat yang diberikan oleh Ibu Tuti. Dan tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang ternyata itu adalah ibu dari si Dean sendiri. Setelah mengetahui bahwa LeMarc adalah agen FBI, ibunya Dean pun mengajak mereka berdua masuk. Si ibu menceritakan bahwa sejak kecil, Dean telah diajarkan menembak oleh sang ayah, dan karena terlena dengan menembak, Dean pun tanpa sengaja membunuh ayahnya, dan sejak itu Dean menjadi pemurung dan sangat benci akan keramaian. Di tengah obrolan itu, Eleanor menyadari bahwa Dean sedang berada di situ, dan terjadilah si ibu pun berteriak kepada Eleanor agar tetap diam dan jangan bergerak sedikit pun karena Dean tidak akan segan dalam membunuh siapapun. Bersamaan dengan itu, si ibu langsung keluar sambil membawa pistol dan memberitahu Dean bahwa Eleanor akan melindunginya dari jeratan hukum. Dan saat itu pula, si ibu memutuskan bundir agar Dean dapat berubah. Come with me! Setelah itu, Dean menampakkan diri dan masuk ke dalam rumah menemui Eleanor. Dean pun mengatakan bahwa motifnya dalam membunuh adalah karena orang-orang selalu membuat kebisingan dalam perayaan tahun baru, yang dimana hal itu dianggap tak perlu dan sangat mengganggu oleh Dean. Dean juga mengatakan bahwa dia telah menghabisi lebih dari 200 korban dari tahun ke tahun. Setelah itu, Eleanor meminta Dean untuk menyerahkan diri ke petugas keamanan dan menjamin bahwa dirinya akan selamat. Namun, Dean jelas menolak dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah siasat untuk menangkapnya. Tak berselang lama dari luar, terdengar suara mobil polisi yang membuat Dean harus melumpuhkan Eleanor dan membawanya ke ruangan rahasia, kemudian mengikatnya di sana. Sedangkan Dean kembali dan mulai menghabisi satu persatu dari polisi tersebut hingga polisi itu harus meminta bantuan ke kantor pusat. Dean kembali ke ruangan rahasia untuk merakit bom. Ketika melihat itu, Eleanor pun langsung menenangkan Dean dan mengalihkannya supaya Dean tidak menjadi merakit bom itu dan mengatakan agar tidak ada lagi korban jiwa. Eleanor juga berjanji agar Dean tidak terkena jeratan hukum dan memberikan semua yang diinginkan oleh Dean. Ternyata hal itu membuat Dean sedikit tenang dan langsung memeluk Eleanor, dan saat itu pula
Eleanor langsung menggigit leher si Dean dan Dean pun refleks menekan tombol peledak. Terlihat Dean mengalami luka yang cukup parah di bagian lehernya. Namun anehnya Dean tidak membunuh Eleanor karena menurutnya Eleanor sedikit membuat hatinya menjadi lebih tenang. Dean pun pergi dan ketika itu Eleanor berusaha melepaskan ikatannya dan akhirnya berhasil. Eleanor langsung pergi menuju ke arah para polisi dan langsung disambut oleh Jack. Jack pun menanyakan keadaannya dan Lemark, dan begitu juga ia terkejut sekaligus sedih karena Jack mendengar bahwa Lemark telah dibunuh. Di sisi lain, Dean terus melarikan diri dengan pasukan polisi yang terus bergerak mengejarnya. Dan setelah cukup lama, Dean pun terkulai lemas karena pendarahannya akibat digigit oleh Eleanor. Dan ketika sudah terkepung, di akhir cerita terlihat Eleanor yang sedang bersama para petinggi regional biro. Mereka memuji dan mulai mempercayai kemampuan dari Eleanor. Mereka meminta Eleanor untuk membuat keterangan palsu yang mengatasnamakan regional biro. Dan dengan tegas, Eleanor menolak dan menganggap perusahaan ini terlalu meremehkan kemampuan orang lain, termasuk pemecatan Lemark pada waktu itu. Eleanor juga menyebutkan bahwa regional biro tidak becus dalam menangani kasus ini. Namun, ia menyetujui hal itu asalkan mereka membeli Eleanor asuransi dan mendali penghargaan untuk Lemark. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan bahwa memahami kejahatan berarti memahami manusia, termasuk luka, rasa kecewa, dan kesepian yang tersembunyi di baliknya. Dunia tak akan aman hanya dengan senjata, tapi dengan empati dan keadilan yang nyata. Dan itulah dia To Catch a Killer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.